lagi dia ya. Perkenalkan, nama lengkap saya Siti Fatimah Arwi dari PKA 3A dengan NIM 2345021. Saya akan menjelaskan konsep dan perencanaan event FOSI tahun 2024 ini yang dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama menjelaskan konsep dan tujuan acara, lalu sesi kedua menjelaskan pelaksanaan acara termasuk logistik dan jadwalnya, lalu sesi yang ketiga menjelaskan rencana anggaran dan pengelolaan biaya. FOSI 2024 ini menawarkan pengalaman unik dengan 7 aktivitas utama. Yang pertama adalah sportainment, yaitu kompetisi olahraga dengan basket, badminton, lari estafet, asing, dan panco. Lalu yang kedua adalah sport talk, diskusi interaktif tentang olahraga dan gaya hidup sehat. Yang ketiga adalah traditional sport, menghidupkan olahraga tradisional seperti asing. Lalu yang keempat adalah engagement sport, yaitu mini games yang melibatkan audiens. Lalu yang kelima adalah sport market, yaitu bazar produk olahraga dan komunitas. Yang kelima adalah entertainment, penampilan musik dari Juicy Luicy dan selebgram nasional. Lalu yang terakhir adalah food and beverage, zona kuliner dengan berbagai pilihan. Selanjutnya adalah elemen kreatif dari FOSI 2024. FOSI ini menonjolkan beberapa elemen kreatif. Yang pertama, selebriti dan influencer lokalnya serta nasionalnya itu menjadi peserta utamanya dalam perlombaan FOSI 2024. Lalu yang kedua adalah olahraga tradisional yaitu asing yang menjadi daya tarik budayanya. Lalu yang ketiga adalah podcast interaktif dari Parecu Podcast yang berasal dari Makassar. Lalu yang keempat adalah penampilan spesial dari Juicy Luicy. Lalu yang kelima adalah zona kuliner dan bazar yang nyaman bagi peserta dan audiens. Lalu yang terakhir dari sesi ini adalah tujuan pemasaran. Jadi tujuan pemasaran FOSI 2024 ini adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran olahraga dan gaya hidup yang sehat. Yang kedua, mempromosikan produk lokal melalui bazar. Lalu yang terakhir dan yang paling penting adalah menjadikan FOSI sebagai acara olahraga selebriti yang berskala nasional. Jadi yang pertama dari sesi kedua ini adalah menjelaskan tentang jadwal rinci FOSI 2024 mulai dari hari pertama sampai hari kedua, dari opening sampai closing ceremony. Jadi dimulai di hari pertama, yaitu ada pembukaan dan kompetisi, terbagi menjadi 3 waktu, ada pagi, siang, dan malam. Di pagi hari ada registrasi, upacara pembukaan resmi, kompetisi olahraga yaitu basket, badminton, dan istirahat. Lalu dilanjut setelah istirahat yaitu siang, ada sport talk, kompetisi olahraga lagi yaitu lari estafet dan panco. Dan yang terakhir pertunjukan musik akustik oleh band lokal. Lalu dilanjut lagi pada malam hari yaitu DJ performance dan networking. Setelah itu closing day 1. Lalu lanjut di hari kedua adalah final dan acara puncaknya. Dibagi juga menjadi 3 waktu yaitu pagi, siang, dan malam. Pagi ada kompetisi olahraga babak final yaitu basket dan badminton. Lalu traditional sport, dilanjut lagi istirahat dan makan siang. Setelah istirahat ada engagement sport yaitu mini games bersama penonton. Lalu di jam 3 ada Parecu Podcast, diskusi langsung dengan tema olahraga dan gaya hidup sehat. Dan jam 5 ada pengumuman pemenang dan pemberian hadiah. Lalu di malam hari di jam 7 sampai jam 9 adalah hiburan utama yaitu konser atau penampilan dari Juicy Luicy dan berbagai penampilan selebgram lainnya.
Setelah itu dilanjut closing day itu atau closing hari terakhir. Selanjutnya adalah logistik yang dibutuhkan untuk FOSI 2024. Yang pertama ada akomodasi, yaitu akomodasi untuk peserta lomba membutuhkan 10 kamar hotel berbintang yang disediakan untuk peserta lomba, selebriti, dan VIP. Yang selanjutnya adalah akomodasi untuk guest star, yaitu 5 kamar hotel berbintang khusus untuk guest star beserta tim pendukung mereka. Selanjutnya ada zona tambahannya, yaitu area sport market untuk bazar, zona kuliner untuk stand makanan dan minuman, lalu area foto booth untuk interaksi pengunjung dan peserta. Lalu yang kedua adalah transportasi, yaitu membutuhkan 3 unit mobil premium, yaitu Innova atau Reborn untuk antar jemput selebriti, VIP, dan guest star. Lalu membutuhkan 2 kendaraan logistik juga untuk membawa properti besar seperti ring basket, podium juara, dan peralatan olahraga lainnya. Lalu shuttle bus untuk panitia jika dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada tim keamanan yang dibagi menjadi 2, yaitu tim keamanan dan kebutuhan keamanan. Yang pertama ada tim keamanan, yaitu membutuhkan 10 personel keamanan internal untuk menjaga ketertiban acara, lalu 5 personel dari pihak kepolisian untuk keamanan eksternal, dan kebutuhan keamanannya yaitu ada metal detector di pintu masuk utama, pos keamanan di area parkir, zona kuliner dan panggung utama, dan yang terakhir adalah koordinasi dengan pemadam kebakaran untuk situasi darurat. Lalu logistik yang selanjutnya yaitu catering. Catering untuk peserta dan selebriti membutuhkan 60 paket makan siang dan makan malam. Untuk panitia 50 paket makan siang dan makan malam juga. Dan untuk tamu VIP membutuhkan 10 paket makan premium untuk 2 hari dengan hidangan khas Makassar. Untuk minumannya membutuhkan 1000 botol air mineral, yaitu 500 ml, dan di zona F&B membutuhkan stand makanan dan minuman. Di area food and beverage zone untuk penonton. Lalu untuk kelengkapan cateringnya itu membutuhkan meja prasmanan untuk tamu VIP dan stand kuliner untuk penonton di area food and beverage. Lalu yang kelima ada rencana cadangan untuk keadaan darurat seperti cuaca buruk. Solusinya yaitu ada 2, solusi lokasi, semua kegiatan dialihkan ke dalam, dan solusi kedua yaitu tim teknis memastikan kelistrikan aman dan memiliki genset cadangan untuk mengantisipasi pemadaman listrik. Lalu kendala lainnya yaitu kendala teknis seperti gangguan audio, visual, atau properti. Solusinya ada 2, yaitu solusi peralatan, menyediakan sound system cadangan dan teknisi yang selalu standby. Solusi yang kedua yaitu koordinasi dengan tim teknis dengan menyiapkan tim teknis khusus yang selalu siap menangani kendala di setiap segmen acara. Selanjutnya adalah kendala medis seperti peserta yang cedera atau sakit. Solusinya yaitu pos kesehatan dengan tim medis dan peralatan P3K dan ambulans siaga di lokasi acara. Lalu kendala lainnya yaitu kendala peserta tidak hadir atau terlambat. Dengan solusi waktu yaitu menyiapkan buffer time pada setiap kompetisi untuk mengantisipasi keterlambatan. Dan komunikasi yang efektif untuk memberikan pengingat waktu yang ketat kepada peserta. Di sesi ketiga ini menjelaskan tentang rencana anggaran biaya dari FOSI 2024. Anggaran yang pertama ada biaya tempat. Yang pertama yaitu sewa gor telkomnya. Itu untuk 2 hari 20 juta. Dan untuk tenda outdoor untuk zona kuliner dan registrasinya itu 10 juta. Total biaya tempatnya itu 30 juta. Lalu selanjutnya adalah biaya artis dan talent. Yang pertama ada guest star. Itu 100 juta. Dan selebgram dan influencernya ada 60 orang dikali 5 juta sama dengan 300 juta. Total biaya artis dan talent adalah 400 juta. Lalu yang ketiga adalah transportasi. Itu membutuhkan mobil VIP 3 unit 2 hari yaitu 11.400.000.
Lalu kendaraan logistik 2 unit itu 5 juta. Total biaya transportasi 16.400.000. Lalu di keamanan ada keamanan internal 10 orang dikali 300 per hari. Jumlahnya total 2 hari yaitu 6 juta. Lalu di keamanan eksternal ada polisi 5 orang dengan honor 500 per hari dikali 2 hari yaitu 5 juta rupiah, dan alat pendukungnya seperti metal detektor, P3K dan lain-lain itu 3 juta. Total biaya keamanan ada 14 juta rupiah. Dan di catering, yang pertama ada peserta. Untuk peserta itu 60 orang kali 50 per meal, 2 kali meals dan 2 hari yaitu 12 juta. Lalu yang kedua ada catering untuk gue star dan VIP. Ada 15 orang. Totalnya 4.500.000, dan untuk panitia ada 50 orang juga yaitu totalnya 10 juta, dan air mineral 1000 botol jumlahnya 5 juta dengan total biaya catering 31.500.000. Lalu biaya lain-lainnya seperti properti dan dokumentasi itu totalnya ada peralatan olahraga itu ring basket total 4 juta, bola basket 2.500.000, stopwatch 2 unit 400.000, tali panca atau asing 300.000. Lalu yang kedua ada sound system dan lighting 10 juta, mock up juara 2.500.000, foto booth 6 juta, dokumentasi fotografer atau videografer itu 6 juta, dan total biaya properti dan dokumentasi ini yaitu 31.700.000. Total anggarannya yaitu 523.600.000 rupiah. Lalu selanjutnya yaitu sumber pendapatannya. Yang pertama ada dari hasil tiket penjualan, yaitu harga tiketnya 50.000 per orang atau per hari. Target penontonnya itu 1.000 orang per hari. Dikali 2 hari, total pendapatan tiket ada 100 juta rupiah. Lalu untuk sponsor ada 10 perusahaan. Sponsor utama 4 perusahaan, total 75 juta dikali 4 sama dengan 300 juta. Dan sponsor pendukung ada 6 perusahaan, 25 juta dikali 6 sama dengan 150 juta. Total pendapatan sponsor yaitu 450 juta. Lalu yang terakhir adalah pendapatan dari merchandise dengan penjualan produk seperti kaos, gelang, dan botol minum yaitu 100.000 per unit. Target penjualan 500 unit. Total pendapatan merchandise yaitu 50 juta. Akhirnya di penghujung video, terima kasih untuk yang nonton dan terima kasih untuk Miss Farah. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.